Shalom, saya Natasha Kavomai, mahasiswa semester 2 kelas A Program Studi Bimbingan dan Konseling Kristen dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Di kesempatan ini, saya ingin berbagi sedikit garis besar dari materi yang telah kami terima dalam mata kuliah layanan bimbingan dan konseling. Nah, di dalam mata kuliah ini terdapat 6 materi yang telah kami terima, yaitu bidang bimbingan dan konseling, komponen bimbingan dan konseling, fungsi bimbingan dan konseling, asas bimbingan dan konseling, prinsip bimbingan dan konseling, dan strategi bimbingan dan konseling. Dalam materi yang pertama, yaitu bidang bimbingan dan konseling, terdapat 4 bagian di dalamnya, yaitu yang pertama bidang belajar, yang kedua bidang pribadi, yang ketiga bidang sosial, dan yang keempat bidang karir. Nah, keempat bidang ini berhubungan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa, baik itu masalah belajarnya, masalah pribadinya, masalah sosialnya, dan juga masalah karirnya. Kemudian di materi yang kedua, yaitu komponen bimbingan dan konseling. Terdapat 4 macam komponen pula, yaitu layanan dasar, perencanaan individual, pelayanan responsif, dan dukungan sistem. Layanan dasar diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada seluruh konseli melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal dan kelompok yang disajikan secara sistematis dalam rangka mengembangkan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan yang diperlukan dalam pengembangan kemampuan memilih dan mengambil keputusan dalam menjalani kehidupannya. Perencanaan individual diartikan sebagai bantuan kepada konseli agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Pelayanan responsif merupakan pemberian bantuan kepada konseli yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera. Sebab jika tidak segera dibantu dapat menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Dan yang keempat, dukungan sistem merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur, dan pengembangan kemampuan profesional konselor secara berkelanjutan yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada konseli atau memfasilitasi kelancaran perkembangan konseli. Materi yang berikut yaitu fungsi BK. Di dalamnya terdapat 10 fungsi, yaitu fungsi pemahaman, fasilitasi, penyesuaian, penyaluran, adaptasi, pencegahan, perbaikan, penyembuhan, pemeliharaan, dan fungsi pengembangan. Fungsi pemahaman yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya, dalam hal ini potensinya, dan lingkungannya, dalam hal ini pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Fungsi fasilitasi, fungsi ini memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseli. Kemudian fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Fungsi penyaluran yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Fungsi adaptasi yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah atau madrasah, dan staf, konselor, dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli.
Fungsi pencegahan yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh konseli. Fungsi perbaikan yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Fungsi penyembuhan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Fungsi pemeliharaan yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Dan yang terakhir, fungsi pengembangan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya, di mana konselor senantiasa menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan konseli. Di materi yang berikut yaitu asas bimbingan dan konseling. Nah, di dalamnya terdapat 12 asas, yaitu asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kegiatan, kemandirian, kekinian, kedinamisan, keterpaduan, keharmonisan, keahlian, alih tangan kasus, dan tutwuri handayani. Asas kerahasiaan yaitu asas yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang konseli yang menjadi sasaran pelayanan. Asas kesukarelaan yaitu asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan konseli dalam mengikuti atau menjalani pelayanan atau kegiatan yang diperlukan baginya. Asas keterbukaan yaitu asas yang menghendaki agar konseli yang menjadi sasaran pelayanan atau kegiatan bersifat terbuka dan tidak berpura-pura, baik di dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Asas kegiatan yaitu asas yang menghendaki agar konseli yang menjadi sasaran pelayanan dapat berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan pelayanan atau kegiatan bimbingan. Asas kemandirian yaitu asas yang menunjuk pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu konseli diharapkan menjadi konseli yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan, serta mewujudkan diri sendiri. Asas kekinian yaitu asas yang menghendaki agar objek sasaran pelayanan bimbingan dan konseling adalah permasalahan konseli dalam kondisinya sekarang. Asas kedinamisan yaitu asas yang menghendaki agar isi pelayanan terhadap sasaran atau konseli yang sama kehendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton dan terus berkembang, serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan dari waktu ke waktu. Asas keterpaduan yaitu asas yang menghendaki agar berbagai pelayanan dan kegiatan BK, baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain, itu saling menunjang, harmonis, dan terpadu. Asas keharmonisan yaitu asas yang menghendaki agar segenap pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma yang ada. Asas keahlian yaitu asas yang menghendaki agar pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaedah-kaedah profesional. Asas alih tangan kasus yaitu asas bimbingan konseling yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan konseli dapat mengalih tangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih tepat.
Dan asas yang terakhir yaitu Tutwuri Handayani, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pelayanan bimbingan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana mengayomi, mengembangkan teladan, dan memberikan rangsangan dan dorongan serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada konseli untuk dapat maju. Dan di materi yang berikut yaitu prinsip bimbingan dan konseling. Terdapat 6 macam prinsip bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama, bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua konseli. Hal ini berarti bahwa bimbingan diberikan kepada semua konseli atau konseli, baik yang tidak bermasalah maupun yang bermasalah, baik pria maupun wanita, baik anak-anak, remaja maupun dewasa. Yang kedua, bimbingan sebagai proses individuasi. Setiap konseli bersifat unik, dan melalui bimbingan, konseli dibantu untuk memaksimalkan perkembangan keunikannya tersebut. Yang ketiga, bimbingan konseling menekankan hal yang positif. Bimbingan konseling merupakan proses bantuan yang menekankan kekuatan dan kesuksesan, karena bimbingan dan konseling merupakan cara untuk membangun pandangan yang positif terhadap diri sendiri, memberikan dorongan dan peluang untuk berkembang. Yang keempat, bimbingan konseling merupakan usaha bersama. Dalam hal ini, bimbingan dan konseling bukan hanya tugas tanggung jawab konselor, tetapi juga tugas guru-guru dan kepala sekolah atau madrasah sesuai dengan tugas dan peran masing-masing. Yang kelima, pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam BK. Di sini, bimbingan dan konseling diarahkan untuk membantu konseli agar dapat melakukan pilihan dan mengambil keputusan. Kemudian yang terakhir yaitu bimbingan dan konseling berlangsung dalam berbagai setting atau adegan kehidupan. Di sini pemberian pelayanan bimbingan dan konseling tidak hanya berlangsung di sekolah atau madrasah, tetapi juga di lingkungan keluarga, perusahaan, dan juga masyarakat. Nah, kita masuk di bagian yang terakhir atau materi yang terakhir, yaitu strategi bimbingan dan konseling. Nah, di dalam strategi bimbingan dan konseling ini terdapat 22 macam strategi, yaitu yang pertama, pelayanan orientasi, yang kedua, pelayanan informasi, yang ketiga, konseling individual, yang keempat, konseling kelompok, kelima, bimbingan kelompok, yang keenam, bimbingan klasikal, yang ketujuh, referral, yang kedelapan, bimbingan teman sebaya, yang kesembilan, pengembangan media, yang kesepuluh, instrumentasi, yang ke-11, penilaian individual atau kelompok, yang ke-12, penempatan dan penyaluran, yang ke-13, kunjungan rumah, yang ke-14, konferensi kasus, yang ke-15, kolaborasi guru, yang ke-16, kolaborasi orang tua, yang ke-17, kolaborasi ahli lain, yang ke-18, konsultasi, yang ke-19, akses informasi dan teknologi, yang ke-20, sistem manajemen, dan yang ke-21, evaluasi akuntansi, serta yang ke-22 atau yang terakhir adalah pengembangan profesi. Nah, sekian materi yang dapat saya bagikan, kiranya bermanfaat, dan mohon maaf apabila di dalam video ini terdapat banyak kekeliruan ataupun kekurangan di dalamnya. Terima kasih atas perhatiannya. Shalom.